wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru SMP Negeri 6 Purwokerto yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sampai detik ini. Alhamdulillah sehat semuanya, termasuk saya sudah bisa berangkat. Ternyata sakitnya lebih sakit dari sakit gigi. Allah, untuk jalan masih ya alhamdulillah dinikmati. Kalau duduk malah nanti badannya susah Bu. Iya, kayak gitu. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya ucapkan rasa syukur, kemudian rasa hormat kami pada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Purwokerto yang mewakili dan membantu guru semua yang ada di ruangan ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mohon izin saya akan menyampaikan definisi budaya positif ya, dari modul 1.4 ya. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan bersama-sama membahas terkait tentang budaya positif. Kita saling sharing saja, sifatnya saling sharing untuk pengertian budaya positif dan lain sebagainya. Ucapan selamat datang untuk guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah tercinta. Semoga apa yang akan kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pendahuluan modul saya di guru penggerak ini sudah sampai modul 1.4, di mana modul 1.1 itu adalah filosofi pendidikan dari George Bangtoro, 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan hari ini destinasi modul 1.4 budaya positif. Hasil akhirnya nanti diharapkan seperti ini. Dari modul 1.1 sampai 1.4 akan tujuan akhirnya pada profil belajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, global, gotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Insya Allah ini semua yang sudah kita lakukan dan akan terus dilakukan. Pada kesempatan hari ini ada beberapa sub bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah disiplin positif, kedua teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kedua dasar manusia, 5 positif kontrol, dan ketiga restitusi. Ini adalah bahan-bahan yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Mengawali dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Roh dari kurikulum Merdeka adalah profil belajar Pancasila. Jadi tujuannya nanti mengarah ke sana dari pembelajarannya dan sebagainya melalui prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah kita tahu bersama pembelajaran diferensiasi itu seperti apa dan sebagainya, sehingga kita didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, di awal kemarin kita sudah melakukan asesmen awal terkait minat dan bakat murid, ya. Ada yang psikomotorik, ada yang video, ada yang visual. Nah, itu digunakan seyogianya untuk melayani atau kita memberikan fasilitas pembelajaran yang terbaik kepada murid. Di samping itu Bapak Ibu ada beberapa miskonsepsi, ya, miskonsepsi artinya pergeseran makna, ya,
miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, yaitu sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau, harus ada dorongan dari diri sendiri. Nah ini biasanya yang sering berhubungan dengan murid guru BK. Gimana Bu Yani? Iya, tentang miskonsepsi ini. Bagaimanapun kita sudah mendorong murid, tapi kalau dari muridnya sendiri ya, ada pengalaman Ibu terkait dengan miskonsepsi? Banyak ya, otomatis. Iya. Apa yang ada ya? Yang terbaru mungkin. Kadang gini ya, ketika kita mengalami sebuah permasalahan di mana siswa itu bisa undisipliner atau tidak mengikuti apa yang seharusnya dia lakukan. Kita kalau dari kami kacamata BK itu kan memang harus eksplorasi dulu permasalahan, di mana tidak mungkin ada akibat apabila tidak ada sebab. Jadi yang kita cari adalah sebabnya dulu. Kenapa sih anak ini bisa under control gitu? Jadi kan selama tidak diketahui penyebabnya apa, maka tidak akan bisa mengendalikan gitu kan? Karena anak ini punya sendiri, yaitu akan ada penyebabnya ketika memang permasalahannya sudah ditemukan, diselesaikan, maka dengan sendirinya dia juga akan Iya, betul sekali itu. Berarti apa yang terlihat itu bukanlah yang harus kita selesaikan, tapi kita cari akamnya terlebih dahulu gitu. Itu adalah pengalaman dari guru BK. Tentunya pengalaman langsung berarti praktik langsung ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian yang kedua, positif kontrol kedua adalah tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya, semisal rujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Mungkin pernah menjumpai yang murid sebentar-sebentar bu kayak gitu. Ya, terutama kelas 1 ya. Nah itu kelas 7 ya, dalam hal ini kelas 7 kelas 1 SD. Iya. Nah itu mungkin beberapa miskonsepsi dari teori kontrol itu sendiri. Terkadang hal sepele pun larinya ke guru gitu. Kita harus bisa melatih murid ya, karena kita juga harus mendidik ya istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini karena kita orang dewasa, artinya bukan Budi Dewasa ya. Dewasa itu ya sudah mengerti hak dan kewajibannya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Ya. Terkadang di dalam kelas saya sendiri juga terkadang masih kamu ini, nah begitu ya. Nah ini ternyata salah miskonsepsi yang seperti itu. Ya. Artinya kita nggak bisa memaksakan hak kita atau kehendak kita kepada si murid tersebut. Dan terakhir adalah ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pengertiannya adalah semisal rujukan dan nasihat jika